Kilatan warna-warni merah muda dan hijau menerangi langit malam. Kamu menyaksikannya dari halaman belakang rumahmu di Pennsylvania. Ini bukan sesuatu yang biasa kamu lihat, tapi kemungkinan besar akan lebih sering terjadi dalam waktu dekat karena cahaya utara bergeser ke selatan. Cahaya utara atau aurora muncul akibat badai matahari. Matahari adalah bola besar gas cair yang terus bergerak, jadi badai semacam itu nggak jarang terjadi. Bintang kita menghasilkan sejumlah besar energi yang menuju ke arah kita. Energi ini bergerak sebagai muatan listrik dengan kecepatan sekitar 5 juta kilometer per jam. Saat semua partikel kecil dari matahari mencapai atmosfer bumi, partikel-partikel tersebut memberikan sebagian energi ke atom dan molekul di lapisan atasnya. Atom dan molekul tidak dapat menahannya dan melepaskannya sebagai cahaya. Dan kamu bisa melihatnya sebagai aurora yang spektakuler di sekitar kutub magnet di belahan bumi utara dan selatan. Kalau kamu melihatnya dari luar angkasa, aurora akan terlihat seperti oval besar. Kecerahan, warna, dan bentuk aurora bergantung pada ketinggian tempat cahaya terbentuk dan partikel apa yang berperan dalam prosesnya. Di belahan bumi utara, lokasi seperti Alaska, Kanada, dan sebagian besar Skandinavia biasanya bisa melihat cahaya yang paling terang. Badai matahari terbesar yang pernah terjadi tercatat pada tahun 1859. Badai ini sangat kuat, sampai-sampai cahaya utara terlihat di Kuba dan Honolulu, dan cahaya selatan terlihat hingga Santiago, Chili. Di garis lintang seperti New York, orang-orang bisa membaca koran dalam kegelapan dengan bantuan cahaya utara itu. Kalau hal serupa terjadi saat ini, maka akan menyebabkan kerusakan sebesar 1–2 triliun dolar. Dengan meningkatnya aktivitas matahari dan tekanan dari angin matahari, batas-batas sabuk aurora saat ini bergeser ke selatan. Aktivitas matahari bergerak dalam siklus, masing-masingnya berlangsung selama 11 tahun. Saat ini, kita berada di siklus matahari 25 yang dimulai pada Desember 2019 dan akan mencapai kekuatan maksimum antara November 2024 sampai Maret 2026. Jadi, badai geomagnetik akan menjadi lebih kuat dan bahkan mungkin mencapai level G5. Level ini adalah peringkat kekuatannya. Untuk bisa melihat cahaya utara di selatan Great Lakes, badai harus memiliki kekuatan minimal G3. Badai G5 bisa menghasilkan aurora yang bahkan akan mencapai Florida. Kalau kamu nggak mau nunggu aktivitas matahari mencapai puncaknya pada tahun 2025, pergilah ke utara kalau kamu berada di belahan bumi utara atau ke selatan kalau kamu berada di belahan bumi selatan. Aurora di sana dikenal sebagai cahaya selatan atau aurora australis. Kamu nggak harus berada di tempat yang dingin untuk melihat cahaya utara, hanya saja harus dalam keadaan gelap. Aurora aktif sepanjang tahun. Kamu nggak bisa melihatnya dari bulan April hingga Agustus di bagian paling utara dunia karena di sana selalu terang. Pastikan juga nggak ada hujan atau awan di langit, karena itu akan menghalangi pandanganmu. Polusi cahaya juga nggak membantu, jadi menjauhlah dari kota manapun. Cobalah untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk memaksimalkan kesempatanmu melihat aurora. Cahaya utara bisa muncul dalam berbagai macam warna, termasuk putih abu-abu. Warna hijau kuning yang kemungkinan besar kamu bayangkan saat melihat cahaya itu adalah warna yang paling mudah dikenali oleh mata manusia tanpa bantuan. Kadang, kamu mungkin aja nggak lihat cahaya itu sama sekali, tapi kameramu masih bisa menangkapnya. Aurora mungkin terlihat sangat dekat dengan bumi, tapi jarak terdekat cahaya ini dengan kita adalah 80 km. Sebagai perbandingan, pesawat biasanya terbang sekitar 10 km di atas permukaan, dan itu aja udah kelihatan jauh banget. Jarak dari bumi menentukan warna aurora. Ketika atom-atom yang memberikan pertunjukan spektakuler ini bertabrakan lebih dekat dengan bumi, kamu bisa melihat warna biru dan ungu di langit. Aurora hijau dan merah muncul lebih jauh dari planet kita. Bumi bukan satu-satunya planet yang punya aurora. Jupiter dan Saturnus juga punya medan magnet yang kuat. Dan ilmuwan melihat aurora di sana dengan menggunakan teleskop luar angkasa Hubble serta wahana antariksa Cassini dan Galileo. Sepertinya aurora Saturnus juga disebabkan oleh angin matahari, tapi nggak tahu kalau di Jupiter. Terlepas dari yang sering kamu lihat di internet, cahaya utara tidak akan hilang sepenuhnya.
Begitu matahari melewati puncak aktivitasnya dan menjadi kurang aktif, cahaya utara dan cahaya selatan akan lebih jarang terjadi, tapi tetap indah. Fenomena indah dan langka lainnya disebut green flash. Fenomena ini terjadi sesaat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit saat matahari hampir seluruhnya berada di bawah cakrawala dan atmosfer bumi membengkokkan dan menghamburkan cahaya darinya. Kebanyakan orang melihatnya di atas lautan. Warnanya juga bisa kuning, biru, atau ungu. Sekitar setahun sekali, kamu bisa melihat tornado api yang langka di AS. Tornado api dimulai ketika angin kencang menyerap panas dari api. Tornado ini terdiri dari api atau abu. Tornado api berbeda dengan tornado biasa karena tidak berawal dari angin topan. Tinggi tornado api kira-kira setara dengan menara miring Pisa. Gak kayak tornado api, pelangi api atau awan pelangi tidak menyebabkan kerusakan sama sekali karena nggak ada hubungannya dengan api. Kamu cuma bisa melihatnya ketika matahari berada sangat tinggi di langit dan cahayanya menembus awan es. Jadi, ini sangat jarang terjadi. Lingkaran cahaya pelangi juga sama uniknya. Dibutuhkan jenis kristal es tertentu di awan agar permukaan bumi bisa membelokkan cahaya matahari menjadi cincin yang sempurna. Hal yang sama juga bisa terjadi pada cahaya bulan. Satu-satunya perbedaan adalah lingkaran cahaya bulan biasanya berwarna putih, sedangkan lingkaran cahaya matahari bisa berwarna pelangi. Pelangi putih juga adalah ilusi langka, tapi ini disebabkan oleh kabut dan air. Seperti pelangi pada umumnya, pelangi ini terbentuk saat cahaya bersinar melewati tetesan air. Pelangi ini kehilangan warnanya karena tetesan kabut berukuran ratusan kali lebih kecil daripada tetesan air hujan. Pelangi putih kadang disalahartikan sebagai pelangi bulan atau moonbow. Kamu bisa melihat moonbow pada malam hari saat bulan menyinarinya. Itu sebabnya warnanya tidak terlalu terang. Kalau kamu pernah melihat pelangi terbalik di langit, itu adalah lengkung sirkum zenit. Ini sebenarnya bukan pelangi, tapi semacam lingkaran cahaya, seperti yang ada di sekitar matahari atau bulan. Fenomena optik ini disebabkan oleh kristal es di atmosfer bagian atas. Kamu bisa melihat lengkung sirkum zenit ketika matahari berada agak rendah di langit. Hal ini sangat jarang terjadi, tapi hujan bisa aja turun meski di langit cerah nggak berawan. Kadang fenomena ini disebut hujan matahari karena seolah-olah hujan turun langsung dari matahari. Kenyataannya, awan hujan berada pada jarak yang jauh dari lokasi tersebut. Dengan sinar matahari yang miring, awan menjadi tidak terlihat. Kemudian hanya butuh sedikit angin untuk meniupkan hujan ke tempatmu. Kalau kamu pernah bepergian ke daerah tinggi, kamu mungkin akan melihat sesuatu yang disebut penitentes. Jarum-jarum es itu hanya terbentuk di lingkungan yang sangat dingin dan tinggi, di daerah yang udaranya kering. Sinar matahari mengubah es langsung menjadi uap, alih-alih mencairkannya. Itu sebabnya, bila salju dan es setinggi kira-kira 5 meter itu mulai bermunculan di permukaan bumi. Salah satu jenis awan yang paling langka adalah awan lentikular yang mirip kayak topi raksasa. Awan ini terbentuk ketika udara lembab bergerak di atas gunung atau pegunungan dan masuk ke area turbulensi. Gunung berapi bisa loh menghasilkan petir. Petir terbentuk dalam kolom abu vulkanik melalui gesekan dan listrik statis untuk menghubungkan partikel bermuatan positif dan negatif. Untuk memahami cara kerjanya, kamu bisa menggosokkan balon di rambutmu atau gosokkan kakimu di atas karpet lalu sentuh gagang pintu dari logam. Setahun sekali, selama beberapa saat, air terjun Yosemite berubah menjadi api terjun. Pada musim dingin dan awal musim semi, 2 aliran air mengalir menuruni Gunung El Capitan. Dalam kondisi yang sempurna di bulan Februari, saat bersembunyi di balik cakrawala, matahari berada di posisi yang tepat untuk memantulkan cahaya dari tebing dan membuat air jadi warna oranye menyala.